Kembali bersama Guru Kampung Channel, media informasi, edukasi, dan inspirasi. Selamat sore rekan-rekan sahabat Guru Kampung Channel di mana saja berada. Sore ini di samping saya tidak asing lagi ya, bisa diperhatikan ya. Siapa dia? Penasaran? Pasti kenal ya. Beliau bernama Yosep Uran. Ya, pria kelahiran Hokeng 18 Januari 1974. Di Flores Timur dikenal luar biasa dengan karya-karyanya di dunia musik. Dan sore hari ini kami cukup berbangga bisa diterima di kediamannya di Kelurahan Balela untuk berbincang-bincang menggali pengalamannya di dunia musik sebagai inspirasi terutama untuk generasi muda Flores Timur sehingga bisa juga menaruh kecintaan terhadap dunia yang satu ini. Selamat sore. Selamat sore. Oke, terima kasih banyak ya sudah menerima kami di sini. Ini ruang inspirasi untuk generasi muda, terutama untuk dunia yang Pak Yos geluti ini. Mungkin bisa diceritakan kira-kira sejak kapan mulai jatuh cinta dengan dunia musik, yang mana tetap setia sampai hari ini. Baik, terima kasih Pak. Bicara soal sejak kapan jatuh cinta saya terhadap dunia musik, ya dunia musik ini kami kenal sejak ketika masih usia anak-anak. Ya, sekitar balita pun saya masih ingat ketika itu bagaimana orang tua kami membentuk kami, mengantar kami di dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan dunia musik. Dan di sana ada dua sosok yang sangat memberi perhatian khusus kepada saya. Itu yang pertama ayah kandung saya, Bapak Frans Uran almarhum, juga kakek kandung saya, Bapak Gaspar Nara Uran almarhum juga. Jadi dua sosok ini yang sangat, jadi kakek, bapak semua adalah pemusik ya. Oke ya. Dua sosok ini yang sangat berpengaruh terhadap saya sehingga mengantarkan saya perlahan-lahan sampai dengan saat ini begitu besar, begitu mencintai dunia yang satu ini, dunia musik. Waktu itu di mana tempat tinggalnya waktu itu? Kami di Watubuku. Oh, di Watubuku. Ya. Desa Waigula di Sun Watubuku. 13 km dari pusat kecamatan Boro. Jadi ketika itu dua sosok ini mengajarkan kepada kami soal bagaimana kita masuk dalam sebuah kelompok orkestra musik, musik suling, musik kampung ya. Musik kampung dengan keanggotaan yang sekian banyak peniup. Kemudian mereka juga yang membimbing saya untuk masuk ke dalam bagaimana bermain musik, bermain harmonium. Jadi sahabat, Pak Yos mengenal pertama kali alat musik apa? Alat musik yang pertama adalah gitar. Gitar, iya. Gitar. Gitar waktu itu dalam bentuk gitar lokal atau sudah gitar yang seperti ini? Waktu itu saya masih ingat gitar jenis ukulele, gitar kecil. Kita di sini biasa sebut dengan juk ya. Iya, juk. 4 senar. Masih ingat terbuat dari mana, kayu apa waktu itu ya? Waktu itu dari kayu kapok. Kayu kapok yang agak ringan ya. Jadi mulai berlatih dari situ. Mulai berlatih dari sana. Coba bermemori sedikit dan bisa diceritakan kepada sahabat sekalian. Jadi orang tua ketika itu membantu kita dengan orkes musik suling. Lalu perlahan-lahan mereka bawa kami ke dunia musik gereja. Oh, masuk ke gereja. Musik gereja. Jadi sama saya dibentuk dengan alat-alat. Waktu itu bukan dengan organ-organ seperti ini. Sekarang organ modern, organ ini. Tapi dulu waktu itu masih dengan ada satu jenis alat namanya melodion. Melodion. Ya, dia menggunakan selang. Terus? Persis sekarang orang sebut anak-anak biasa pakai itu pianika. Oh. Ya, tetapi dulu lebih besar dari pianika. Cara mainnya? Cara mainnya ditiup, selang ditiup, lalu ditendes. Menghasilkan nada-nada itu. Ya, hanya menghasilkan satu jenis bunyi saja waktu itu. Dengan bunyi
bunyi antara harmonium dan organ. Tapi asik sekali ketika itu. Lalu mereka ini juga lah yang melatih kami untuk bagaimana mulai bernyanyi, bagaimana mulai menyusun lagu, membuat partitur atau notasi lagu. Jadi dua sosok ini yang sangat berarti untuk saya dalam dunia musik. Jadi waktu itu apakah belajarnya otodidak atau ada jadwal yang orang tua mereka dampingi atau bagaimana itu ceritanya? Lebih banyak otodidak ya. Lebih banyak Di otodidak. saat saya punya kemauan, keinginan, ketika saya duduk di alat dan di situ orang tua mulai mendampingi saya. Jadi tidak punya jadwal waktu. Tidak punya jadwal. Maklum kita anak-anak ya waktu itu, jadi lebih banyak bersenang-senang dengan teman-teman. Jadi apa ya? Hanya bisa menguasai alat musik itu karena memang di rumah, di lingkungan itu ada alatnya gitu ya. Saya dulu mungkin hanya punya ukulele tadi, juk tadi. Oh iya. Sedangkan alat-alat lain seperti organ itu kepunyaan gereja. Bahkan saya pernah jalan kaki bersama orang tua 13 km dari desa Watubuku menuju ke pusat paroki di Hoken. Lewat jalan mana itu? Jalan raya, jalan waktu itu kan istilahnya masih jalan kuda. Jalan potong itu. Ya, jalan yang sekarang ini. Tapi jalan kaki. Jalan kaki 13 km. Berarti putarnya sambil di Novo dulu baru Kita putar lewat pantai selatan, masuk lewat Duang. Oh, ke sana terus. Masuk Podor, baru naik. Oh iya. Menuju Pohon. Hanya untuk bisa sampai di gereja jangan main alat musik itu. Hanya untuk menyaksikan orang tua memainkan harmonium. Di situ daya tarik kita sudah mulai muncul. Pak Yos masih ingat waktu itu mulai ya bisa tampil atau mulai dipercayakan main yang mengiringi lagu, kor atau pokoknya ada ruang yang bisa dilihat banyak orang itu di mana? Kapan? Itu di tahun 96-97 waktu di Jogja. Oh, mungkin sudah mulai tampilnya itu mulai di Jogja ya? Mulai mengiringi kelompok-kelompok paduan suara di lingkungan, tingkat lingkungan. Oh, sebab SD-nya di mana? SD-nya di Watubuku. SD Watubuku, SMP-nya? SMP-nya di SMP Mater. SMP Mater, SMA? SMA-nya di PGRI. SMA PGRI. SMA-nya waktu itu kemudian lanjut ke Jogja. Kuliahnya di Jogja di mana? Di Akademi Manajemen. Oke. Dari SD, SMP, SMA, lalu kuliah ini di SD, SMP, SMA-nya ada juga mengenal atau terlibat dalam dunia musik, Ya, bermain? benar sekali. Coba di SMP. Ya. Kalau di SMP waktu itu saya di SMP Mater. Kebetulan di situ kami sudah bisa bermain alat musik gitar, sehingga di situ ada kelompok vokal grup bersama teman-teman kelas. Itu persiapan misalnya saat menjalani ujian praktek, maka di situ muncullah saya sebagai pemain gitar Untuk mengiring itu. untuk mengiringi teman-teman. Iya. Kemudian berkembang lagi ketika ke SMA. Di SMA juga saya punya kelompok band sekolah ya. Kami kelompok band sekolah yang digagas digagas bersama 3 rekan lainnya. Kebetulan salah satu teman ini memiliki band pribadi. Coba bisa disebutkan namanya? Itu sahabat Yongki Asam. Sahabat Yongki Asam. Beliau sekarang mungkin ada di Sumba. Tapi orang kita kan? Ya, orang Baybalo. Berikutnya lagi. Kemudian Om Paul Fernandes di Pohon Siri. Tambah satunya Om Meli Baltasar. Jadi yang punya band siapa? Yang punya band itu adalah Yongki Asam. Oh iya. Artinya terbentuklah band itu lalu bisa diceritakan soal bagaimana teman-teman bisa bermain waktu itu. Ya. Jadi ketika mengusung acara perpisahan misalnya atau acara 17 Agustus kita rayakan di sekolah, dan di situ kami berempat ini yang menjadi pemain band, kemudian mengajak teman-teman yang bisa menyanyi berlatih bersama, kadang-kadang mengiringi guru-guru juga. Bangga ya waktu itu. Bangga. Oke, baik sahabat sekalian, ini luar biasa ya. Di sesi yang pertanyaan pertama ini Pak Yos sudah menceritakan pengalaman ya, bahwa beliau bisa mengenal dunia musik ini karena dari orang tuanya, dari kakeknya, dan di dunia sekolah mulai dari SMP, SMA juga belajar. Bisa diceritakan waktu di kuliah?
Iya. Nah, akhirnya dengan pengalaman yang ada di bangku SMP, SMA, di kuliah di Jogja, akhirnya sudah mulai kota besar, bisa diceritakan pengalaman waktu itu. Pengalaman ketika waktu di Jogja, di sana juga kami sering ngeband, ya ngeband bersama teman-teman. Kita istilahnya rental ya, rental. Waktu itu kita sewa studio, kemudian latihan bersama dengan teman-teman. Setelah memiliki kelompok yang sudah punya persiapan maksimal, lalu sempat juga di audisi juga untuk boleh bermain di kafe-kafe. Sehingga waktu itu bertemu juga dengan teman-teman saya, teman-teman lama waktu di Jogja, Abang Yales Kelen, tambah teman-teman dari Irian, tambah 2 rekan dari Jogja. Di situ kami satu grup dan sering melayani musik-musik di. Namanya apa grup waktu itu? Waktu itu Siola Family Band. Siola Family Band ya. Siola Family Band. Yang dipakai saya waktu itu oleh Abang Yanes Keren. Beliau sekarang dari Jogja, bergelut di dunia musik juga. Iya. Baik, bagaimana ya kesan bergelut di dunia musik? Apa yang dirasakan berbeda? Musik itu sebenarnya kita situasi menghibur dan menyenangkan, sehingga menurut saya dengan bermusik segala sesuatu beban, perasaan, ya beban ya, menurut saya akan terlupakan ketika kita memiliki musik tersebut. Sangat mengesankan dan itu tetap menyatu dengan pribadi saya. Di keluarga juga semua bisa bermain musik, bisa bernyanyi. Benar sekali. Kami 8 bersaudara ya, hampir semuanya bisa bermusik dan bisa bernyanyi. Ini almarhum Bapak pasti senang sekali ya. Semua anak-anaknya bisa ikuti jejaknya. Oke, setelah meninggalkan Jogja, karir Pak Yo sendiri di mana saja? Saya setelah dari Jogja di tahun 98, saya kembali ke kampung dulu. Waktu di kampung saya coba merangkul anak-anak muda. Biasanya waktu itu Mudika ya, di gereja. Ya, merangkul mereka untuk membentuk satu kelompok musik juga di sana, musik kampung, dengan melibatkan 8 sampai dengan 10 orang pemain. Saya tidak membatasi anak-anak muda saja, tapi saya membuka ruang juga untuk orang-orang tua yang mungkin punya keinginan bersama kami. Dan waktu itu muncul satu kelompok yang saya bentuk. Nama kelompok itu juga mungkin saya adopsi nama dari luar, survival, yang bermakna bertahan hidup. Jadi dengan ya, bertahan dengan keharmonisan, dengan motif musik, di situ kita mampu bertahan, menyuarakan kebaikan, kebenaran dan kesatuan. Jadi di sana juga dengan anak muda tampil juga ya di momen apa gitu? Ya, di sana kesempatan 17 Agustus misalnya, pasar malam, atau sering ada waktu itu kampanye partai-partai ya. Juga dipakai ya? Juga dipakai. Atau kesempatan lainnya saya biasa turun dan menghibur dari desa ke desa. Malam. Jadi situ kami menghibur bukan saja hanya ngeband, tetapi saya satukan juga dengan beberapa cabang seni. Misalnya teater, ada juga lawak atau lelucon, stand up ya itu, bukan? Ya, sering mulat ya, semacam sering mulat, lelucon, lawak, lalu ditambah lagi dengan puisi. Dan itu karya-karya itu kami bawa dari desa ke desa di wilayah seputaran pantai selatan Lowotobi. Sabar, kalau bandnya itu yang lengkap, gitar dengan drumnya semua itu? Saya waktu itu masih menggunakan gitar akustik, ditambah dengan ukulele, suling, dengan keren sekali ya. Gendang. Jadi anak-anak muda awalnya tidak biasa ya, tidak biasa main alat musik itu, tapi kemudian Pak Yose datang dengan ilmu, di kuliah memang latar belakang. Tidak, saya dari manajemen. Latar belakang saya manajemen, formal musik tidak ada. Saya lebih banyak mendengar, menyaksikan dan coba meniru.
Jadi apa ya, tidak punya basic secara musik langsung dari studinya, tetapi dari pengalaman ya. Oke, itu waktu belum kerja di dunia formal ya. Lalu kemudian itu masuk ke sekolah itu di mana awalnya? Jadi saya awalnya di SMPK Ratu Damai. SMPK Ratu Damai Balong. Di situ saya diminta untuk Kita tahun berapa ya? sekitar tahun 2007-2008, 2008-2009 sampai dengan tahun 2012 ke SMA Negeri. Kalau yang terakhir tahun 2018 saya mengabdi di SMA PGRI. Oke, dari sekolah ke sekolah ya, dari SMP lalu kemudian SMP apa? Ratu Damai ke SMA Negeri 1 Larantuka dan ke SMA PGRI. Bisa diceritakan sedikit bagaimana ada pengalaman apa ya, mengikuti lomba atau mendampingi anak-anak dan bisa tampil di momen-momen apa atau terlibat dalam lomba, bisa diceritakan? Pengalaman waktu di SMP Ratu Damai di situ luar biasa. Saya menghimpun anak-anak siswa saya, kemudian kita berkolaborasi dalam beberapa alat. Di sana kebetulan terdapat sekian banyak alat, jenis alat musik. Ada kolintang, ada angklung, ada gitar akustik, ada juga band komplit. Dan itu Pak Yos bisa mainkan semua ya? Saya padukan semua, melatih ke anak-anak, dan ternyata anak-anak kita bisa, mampu. Dan event yang pernah kami bawakan itu ketika 5 abad, perayaan 5 abad tahun 2010. Iya, betul. Di Stadion Ile Mandiri. Di situ yang menjadi musik pengiring adalah siswa-siswi SMP Ratu Damai. Ya. Luar biasa. Selanjutnya ke SMA Negeri, di sana juga luar biasa. Di sana alat-alat musik komplit Ya. dan sering dipakai siswa-siswi SMA Negeri, sering dipakai pada saat 17 Agustus. Iya, saya memang beberapa kali nonton dan saya juga beberapa kali sempat mendokumentasi juga saat itu. Luar biasa ya. Bisa dilanjutkan cerita. Dan selanjutnya di SMA PGRI, di sana juga saya membentuk kelompok paduan suara, bina anak-anak di bidang musik. Alat-alat musik yang saya miliki ya sudah kita pakai semua, dan juga tampil di event-event seperti itu juga saja. Baik Pak Yos, dari sejak mulai berkarya sampai saat ini sudah berapa lagu yang berhasil diciptakan, itu bisa digambarkan? Kalau soal karya cipta hingga saat ini ya sekitar 400-an. Sekitar 400 karya. Itu dihitung dari tahun 85-86 ketika saya masih SD. Waktu masih SD pun saya sudah punya karya ya? Sudah punya karya. Baik pemirsa sekalian, sudah 400-an ya? Ya. 400-an lebih Pak Yosef Uran ini menghasilkan karya di dunia kesenian. Ini luar biasa sekali ya. Mungkin saya tambahkan sedikit soal karya. Karya tadi juga dari beberapa tema. Ada nyanyian pop daerah NTT, juga ada nyanyian-nyanyian gereja, ada mars, juga termasuk mazmur. Kebetulan saya juga diminta untuk menuliskan mazmur oleh Komisi Liturgi KWI, sehingga ada beberapa karya mazmur saya yang sudah dimuat di dalam buku mazmur edisi terbaru. Oh iya. Dan nanti juga akan digunakan ya? Akan dipakai di gereja Indonesia. 400-an karya, perasaannya bagaimana ini? Sudah menghasilkan 400-an karya ini. Ya, ini kan tidak semua orang bisa ya. Ya. Tetap berkarya. Karena ya hidup ini harus diisi. Kita isi dengan apa yang kita miliki, bidang talenta yang kita punya. Ya, kebetulan saya bisa mencipta lagu, ya saya isi dengan membuat karya-karya lagu. Baik Pak Yos, jadi Pak Yos mendapatkan keterampilan ya, bisa mainkan alat musik itu juga berkat ya, berkat pendampingan dari kakek, berkat pendampingan dari bapak. Nah tentu Pak Yos sendiri juga pasti akan mewariskan itu ke anak-anak. Dan saya secara pribadi memang juga turut mengikuti di media sosial ya, bagaimana Pak Yos punya anak-anak juga terampil, baik laki-laki, perempuan, mereka bisa main organ, bisa bernyanyi. Itu kira-kira di rumah melatih mereka bagaimana, lalu apa ya, dorongan, motivasi dari mereka sendiri bagaimana? Soal pendampingan ke anak-anak,
di sini saya punya waktu bersama mereka. Jadi sesibuk apapun, saya selalu meluangkan kesempatan, entah itu sore hari ataupun malam, saya selalu bersama mereka. Dan kebetulan anak-anak saya ini punya panggilan juga ke sana, punya kemauan. Karena punya kemauan sehingga mungkin mudah sekali untuk kita bentuk. Dan di sini kami sering berkolaborasi bersama dalam alat-alat musik. Satunya mungkin main saksofon, anak yang cewek main organ, saya bermain gitar, bernyanyi bersama. Dan itu Bahagia sekali ya. Pak Yos anak berapa? Saya ada 4 orang. 4 orang. Oke, boleh bisa disampaikan pertama nama siapa dengan menurut pengamatan bapaknya ini, dia terampil di mana, anak kedua siapa terampil di mana? Ya bisa di Anak 4 itu yang pertama Divi Ulan. Dia tamat SMA sekarang, tamat SMA Frateran Polor, dan dia terampilnya di organ. Dia terampil organ, juga gitar. Bisa. Nyanyi bisa? Nyanyi ya masih dalam proses ya. Oh iya iya. Suaranya mungkin belum terlalu maksimal. Tapi bisa. Bisa. Oke, yang kedua. Yang kedua Divo Ulan. Dia konsentrasinya lebih banyak pada alat musik tiup. Oh, jenis alat musik. Iya, alat musik tiup. Tapi dia organ bisa juga, gitar bisa, drum bisa. Tetapi spesialisasinya lebih banyak ke alat tiup, saksofon, flute. Dan yang ketiga ini yang sama neneknya di Jawa, tidak bersama saya. Tapi pantauan ke sana Selalu saya ikuti perkembangan. dia juga bisa Ada di sana. Saya minta supaya harus selalu ikut kegiatan juga di bidang musik. Sementara yang terakhir ini Dova Ulan sedang saya poles, iya. sedang saya bentuk. Itu SD kelas. SD kelas 4. Wah, seumuran anak saya yang kedua, tapi dia pintar sekali ya, sudah bisa main organ. Wah, luar biasa. Bagaimana harapan ke depan untuk dari pribadi dulu, dari keluarga dulu tentang dunia yang ini? Baik, supaya warisan ini jangan sampai di kemudian hari lalu hilang. Oleh karena itu saya harap supaya khusus untuk dalam keluarga anak saya, hidupkan terus warisan kita ini bermusik. Isi kesempatan itu dengan latihan dan teruslah berlatih. Itu untuk dalam keluarga. Sedangkan untuk khalayak, ya untuk generasi muda, saya pikir manusia ini diciptakan luar biasa oleh Yang Maha Kuasa. Kita diberi segala-galanya seimbang. Artinya bahwa di satu sisi kita memiliki keunggulan, tetapi di sisi lain tentu kita punya kekurangan. Oleh karena itu maka perlu kerjasama antar kita, sinergi antar personil itu harus saling kerjasama. Oleh karena itu saya hanya berpesan kepada orang muda, jangan pernah cemas, jangan ragu untuk menghadapi tantangan hidup ini. Karena talenta, bakat, dan hadiah yang diberi dengan cuma-cuma sebenarnya oleh Tuhan, itu harus kita pakai. Kembangkan talenta itu untuk menghadapi tantangan hidup ini. Nah, itu pesan saya untuk generasi muda. Iya. Usia sudah mau 46 tahun, Ya, 46. masih berkarya. Sampai dengan saat ini masih berkarya. Iya. Sudah 400 ya, bisa target 500 kalau misalnya Tuhan masih mengizinkan umur panjang, maka tentu juga karya panjang bila perlu sampai tembus 1000 karya. Siap. Amin. Mungkin ada satu pengalaman mungkin yang Oke, saya bisa di-share. Ya. Ya, silakan, boleh. Pengalaman Bisa kita yang- tambahkan waktunya, boleh. Ya. Pengalaman yang sangat mengesankan untuk saya itu di tahun 92, itu pada tanggal 23 Desember 1992, itu saya terpilih menjadi juara 2 dalam lomba cipta lagu tingkat nasional, lomba cipta lagu pariwisata. Jadi promosi nama tempat di Indonesia dari 780-an komponis Se-Indonesia. se-Indonesia.
dipilih 10 komponis terbaik untuk berkompetisi di Jakarta, dan ketika itu saya menjadi juara 2 nasional dengan karya lagu saya ketika itu adalah Floba Murah Manis. Oh, lagu yang Floba Murah Manis ya Lagu itu ya? Floba Murah Manis ya. Iya. Waktu itu Pak Yosef sedang bertugas di mana? Waktu itu saya masih sebagai siswa SMA, berusia masih 17 tahun. Ya. Keren sekali ya. Baik, kita sudah sampai di penghujung ngobrol kita ini. Luar biasa, ini yang dinamakan dengan ruang inspirasi ya, ruang berbagi. Dan saya sangat tertarik ya, kita semua juga tentu tertarik dengan apa yang dikatakan tadi, bahwa kita jangan takut soal tantangan ya. Tuhan sudah menitipkan sekian banyak talenta untuk kita berkarya, dan ya menurut saya berkarya itu sama dengan kita berbagi. Sehingga terima kasih banyak sudah terima kami di sini. Mudah-mudahan obrolan kita sore ini dengan Pak Yosef Uran tentang bagaimana kecintaan terhadap dunia musik yang diwariskan dari orang tuanya, dan saat ini juga beliau mewariskan ke anak-anaknya, bisa menjadi inspirasi untuk kita berkarya. Dan inilah yang bisa kita contohi, bisa kita teladani untuk bisa mengembangkan di bidang profesi kita masing-masing. Demikian bersama dengan saya Pak Yosef Uran, kami menyampaikan selamat sore, terima kasih banyak, dan salam inspiratif.